Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH. Dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang akan membantu kita untuk semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di sesi ketiga dari khotbah saya terkait dengan cinta habis-habisan. Cinta dengan sungguh-sungguh atau cinta dengan utuh, dengan segenap, dengan sempurna. Yang ditunjukkan dengan mencintai Allah dengan segenap akal budi. Cinta habis-habisan dari Markus 20 ayat 30. Maksud saya Markus 12 ayat 30. Ini merupakan seri khotbah yang keempat. Nah, Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Mencintai Allah dengan segenap kekuatan. Istilah segenap kekuatan diterjemahkan dari bahasa Yunani Perjanjian Baru, holestes ichthos, artinya all the strength. Istilah ichthos merupakan noun genitif feminim singular, kata benda genitif feminim tunggal dari akar kata iskus, artinya kekuatan. Istilah iskus digunakan untuk menjelaskan kekuatan mutlak atau kemampuan. Mengasihi Tuhan harus dilakukan dengan segenap kekuatan. Artinya mencintai Tuhan dengan tulus, dengan bersemangat, dengan cerdas, dengan energi. Ulangan 6 ayat 5 berkata, untuk mengingatkan kita, Tuhan memerintahkan mengasihi atau mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Seorang anak laki-laki mengatakan bahwa ia mengasihi ibunya dengan segenap kekuatannya. Lalu ia diminta menjelaskan apa maksudnya, dan anak itu menjelaskan begini, "Kamu tahu kami tinggal di lantai 4 di apartemen itu, dan tidak ada lift atau eskalator di sana. Dan arang untuk kami berdiam ada di ruang bawah tanah. Ibu saya selalu sibuk dan badannya tidak terlalu kuat. Jadi saya memastikan bahwa selalu ada arang di dekat perapian. Saya naik turun 4 lantai membawa keranjang arang yang lumayan besar juga. Saya keluarkan seluruh tenaga saya untuk mengangkat keranjang itu ke perapian kami. Jadi saya rasa itu berarti mengasihi ibu saya dengan segenap kekuatan saya." Nah, cerita tersebut memberikan inspirasi bahwa seorang anak laki-laki
telah bekerja dengan segenap kekuatannya untuk membuktikan kasih atau cintanya kepada ibunya. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita berarti mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Perhatikan puisi Daud yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup atau segenap kekuatannya. Itu dijelaskan di dalam Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Kekuatan kita bersumber selama-lamanya dari Allah. Itu tidak boleh dilupakan. Wahyu 7 ayat 12 memberikan penguatan sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatan Allah begitu hebat bekerja atau membantu kehidupan kita. Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan Allah menjadikan kita memiliki kekuatan yang penuh kuasa. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, yang diberikan Tuhan, harus kita gunakan untuk melayani agar Kristus dipermuliakan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatan yang ada pada manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, terutama dalam hal berkata-kata. Artinya jangan mengucapkan kata-kata hujat. 2 Petrus 2 ayat 11 berkata, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.
Kekuatan kita harus digunakan sekuat tenaga untuk hal-hal yang baik. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Kekuatan kita tidak akan pernah melemah bila bergantung pada Allah. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Saya ingin mengingatkan kembali, kekuatan kita bersumber selama-lamanya dari Allah. Kekuatan Allah begitu hebat bekerja atau membantu kehidupan kita. Kekuatan Allah menjadikan kita memiliki kekuatan yang penuh kuasa untuk mengarungi kehidupan ini. Kekuatan yang dianugerahkan Tuhan harus kita gunakan untuk melayani Tuhan agar Kristus semakin dipermuliakan. Kekuatan yang ada pada manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, terutama dalam hal berkata-kata. Itu sebabnya jangan mengucapkan kata-kata hujat. Kekuatan kita harus kita gunakan sekuat tenaga untuk hal-hal yang baik, sebab itu berkenan kepada Tuhan. Kekuatan kita tidak akan pernah melemah bila kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Cinta habis-habisan ditunjukkan dengan mencintai Allah dengan segenap kekuatan. Cinta habis-habisan berdasarkan teks Markus 12 ayat 30 yang menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ditunjukkan dengan 4 hal. Saya ulangi, cinta habis-habisan, cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang bulat, cinta yang utuh, cinta yang sempurna, cinta yang segenap kepada Tuhan berdasarkan Markus 12 ayat 30 dicirikan 4 hal. Pertama, mencintai Allah dengan segenap hati. Kedua, mencintai Allah dengan segenap jiwa. Ketiga, mencintai Allah dengan segenap akal budi. Keempat, mencintai Allah dengan segenap kekuatan. Haleluya, Tuhan